Bapak masuk di sini tahun 70-an. Kedua, kalau saya bisa miliki lahan ini, itu dikasih sama orang transmigrasi. Pengurus transmigrasi dulu, Pak Asep, namanya Pak Asep. Jadi dulu kan saya pernah tawar dengan saya punya bos. Saya bilang, Mas, saya ini bukan orang pendatang, saya mau tinggal di lokasi transmigrasi. Terus dia bilang sama saya begini, ya kau bilang kau anaknya punya tanah 10 hektar, 100 hektar, tapi pemerintah itu perlu yang 10 kali 10 yang punya bukti. Kalau di sana kan kamu tinggal terima sertifikat, kamu tidak urus setengah mati. Nah, saya pikir juga betul juga. Akhirnya saya mulai masuk sini. Terus kita perbaiki orang trans punya mobil. Terus dikasih hadiah. Hadiahnya ini lahang ini. Saya ada teman, ada 2 orang. Saya sama anak Sroy, teman ini, Mas Oka. Tinggal kita 2 di jalur 1, Jalan Merpati. Kita punya lahan. Ini lahan usaha. Lahan usaha ini ada 1 hektar. 1 hektar 100 kali 100. Ini lahan usaha, sedangkan lahan persiapan itu ada di depan. 75 kali 100. Itu saya belum garap. Yang saya garap ini yang 1 hektar ini ke muka. Kalau yang di pekarangan rumah itu semua saya tanam pisang semua sampai ke belakang. Nah, ini yang saya mau tanam. Dan ini lahan ini saya persiapkan untuk anak-anak. Jadi ini kan nanti saya bagi. Dibagi. Jadi 1 orang dia dapat 25 kali 50. Yang ini di bawah juga 25 kali 50. Nah, semua saya bagi buat anak-anak. Kalau untuk saya sudah cukup. Tapi anak-anak ini kemungkinan ke depan ini apa bisa dapat atau tidak. Sebab yang berkembang ini manusia, bukan tanah. Pernah saya tawar di Genyem itu, Bapak ini yang pernah kayu palang dari Sentani saya mbak taruh di Genyem. Sampai Bupati Habel Suwa itu dia lebih kenal Bapak. Bapak. Karena saya palang tanah. Pernah ditanya, saya bilang, Pak, ini kami mau beli tanah yang ada di Genyem kota itu. Dia mau bayar, saya bilang, Pak, kalau di Jawa ada tanah beranak tanah, saya jual satu tanah ini. Saya selama saya hidup ini, mulai dari kecil sampai sudah mau tua ini, belum pernah saya dengar ada tanah beranak tanah. Walaupun kita punya tanah besar, tapi kalau kita tidak punya anak ya, kita rasa itu besar. Contohnya 10 hektar saja, 10 hektar. Kalau kita punya anak ini ada 10 orang, laki-laki semua. Terus masing-masing dapat 1 hektar. Lalu anak laki-laki ini 10 ini masing-masing dia punya anak 10 anak. Apa cukup 10 hektar mereka bagi? Kan lama-lama kan mereka akan berkelahi masalah tempat. Nanti yang saya juga punya hak. Maka itu yang kita, orang Genyem itu tidak jual tanah karena dia tahu bahwa tanah ini adalah mama. Ya, silakan pakai, tapi kami tidak jual beli tanah. Karena sewaktu-waktu kami sudah tidak ada, nanti kemudian anak bilang, aduh Bapak ini dia jual tanah habis, baru sekarang kita tidak punya tempat. Contohnya macam kayak Pulau Tebate Engros. Mereka sudah jual tanah habis. Sekarang mereka ini kembali anak-anaknya lagi kontrak-kontrak rumah di atas tanah mereka. Jadi mereka tidak sadar itu. Sekarang anak-anak mereka cari tempat setengah mati. Ini sudah mulai merambat ke Sentani. Sentani sekarang orang sudah jual beli tanah habis. Nanti kemudian anak-anak mereka itu kembali sewa lagi rumah di atas tanah mereka. Lahan usaha ini 100 kali 100. Sedangkan lahan persiapan itu 75 kali 100. Nah, itu yang dulu pernah ditanami kelapa sawit sama perusahaan. Jadi kelapa sawitnya macet, jadi sekarang ada di depan. Oh, ini bibit-bibit ini anakan pisang ke apakah semua itu ada di Genyem pakai mobil ini. Saya sudah tanam, ini semua saya tanam ini. Saya tanam kelapa keliling. Nangka-nangka semua saya tanam, semua sudah ada durian, salak, durian, mangga, semua sudah tanam semua. Jadi anak-anak saya besok dia tidak setengah mati, Mas. Barang saya sudah siap, tinggal mereka tahu makan saja. Maka saya bilang sama anak-anak,
kamu bantu saya lah. Besok saya mati tidak mungkin tanah ini saya bawa masuk dalam tanah. Saya akan kasih tinggal buat kamu orang. Ya ini macam teman-teman begini saya tidak jual. Karena ini teman ini, kita satu pekerjaan dulu di Saling di perusahaan kayu. Oce ini kan saya punya teman. Jadi anggap saya dengan dia ini macam satu keluarga satu.